Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bisa menyempatkan waktunya untuk membersamai saya dalam rangkaian tugas CGP yang saya harus tempuh, yaitu untuk membuat aksi nyata tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Lanjut Pak Asif. Nah, di sini ada beberapa acara ya, mungkin ada 3 acara nanti. Pembukaan, yang satu kita membaca doa, terus nanti ada latar belakang, dan nanti ada tujuan aksi nyata. Oke, untuk yang pertama kita membaca doa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini bisa dilancarkan. Baca doa dimulai. Ya, untuk selanjutnya latar belakang. Sini latar belakang diseminasi ini yaitu untuk melaksanakan praktik baik atau pengimbasan tentang modul budaya positif yang mungkin sudah saya pelajari di modul 1.4. Jadi di sini saya ada tugas membuat aksi nyata untuk melakukan praktik baik atau pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Sini latar belakangnya, budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif dapat diterapkan dalam waktu lama. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian, guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Nah, ini mungkin latar belakang diseminasi yang akan nanti saya paparkan. Ya. Terus di sini juga ada tujuan aksi nyata. Tujuannya menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima dan didukung, dapat dihargai. Melalui upaya ini diharapkan dapat mengurangi insiden perilaku negatif, meningkatkan kesejahteraan siswa, dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembelajaran yang efektif. Nanti mungkin dari beberapa pembahasan ini nanti akan bermuaranya itu untuk membuat keyakinan kelas. Ya, mungkin nanti saya akan berbagi bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas gitu. Ya, supaya anak-anak itu bisa menumbuhkan budaya disiplin. Ya. Terus nah, kesepakatan kelas hari ini, ya, kesepakatan kelas kita hari ini santailah, boleh makan dan minum walaupun tidak ada. Terus boleh pegang handphone, terus juga aktif dalam kegiatan. Mungkin nanti ya kita mah sharing aja lah, saya ada sharing lah. Mungkin saya juga bukan mau menggurui, tapi kita mah sharing lah gitu. Ya. Terus yang juga yang selanjutnya itu boleh ngantuk asal jangan tidur gitu. Kayak tuntutan nomor gitu ya, setelah tidur gitu lah. Lanjut lanjut. Pembelajaran hari ini kita berpikir
oke Pak, terus tersenyum, happy dan semangat, gitu ya, semangat. Terus Mas, nah intinya kan untuk kita itu memimpikan murid-murid yang mempunyai profil belajar Pancasila. Ya, ada di sini ada yang pertama mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif dan inovatif, terus berkebinekaan global. Nah, di sini ada perubahan paradigma, ada contohnya, ada A dan B. Bisa diibaratkan A itu Anda dan B itu teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, ya, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi nanti misalkan menulis sebuah kertas, ya, ditulis sesuatu yang sangat berharga misalkan di dalam kertas tersebut, terus diletakkan di tangan, digenggam, ya, benda tersebut itu digenggam dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, kepalan tebal, ya, tebal. Teman Anda, yang tadi teman Anda akan mencoba sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi si teman teh dengan segala cara, kumaha carana bisa buka kepala neta gitu kan. Tapi orangnya sekuat tenaga bertahan gitu kan. Untuk meminta terus B bisa memujuk, bisa juga mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Itu. Ya. Coba misalnya contohnya, contohnya gitu. Aina menyampaikan sebuah kertas, terus dituliskan sesuatu yang sangat berharga gitu. Buatlah sebuah kepalan kalau sudah ditulis, dibecek-becek begitu. Buatlah sebuah kepalan, tulislah bendana, terus dibuatkan sebuah kepalan. Nah, teman Anda, akan mencoba sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, bisa dengan cara membujuk. Bujuk, menghardik, merayu, menyuap. Wah, oke lah, masih sangat cara jatuhnya. Apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi buat diri kita itu? Apa yang terjadi? Apakah kita akan memberikan secara cuma-cuma gara-gara tadinya kalau misalkan dibujuk atau diancam? Apakah ada persyaratan? Apakah ada persyaratan gitu? So, dibuka berarti enggak dibuka sebenarnya salah. Enak gitu nya. Coba lanjut aja. Lanjut aja. Nah, ini kemungkinan yang terjadi itu ada dua. Ya, yang satu itu bersedia membuka, terus yang kedua itu tetap bertahan dengan genggam. Ya, itu ada dua. Coba ada yang bersedia membuka secara cuma-cuma tadi, ya, dengan cara-cara diancam atau dibujuk, atau tadi disuap gitu. Terus ada juga yang bertahan. Orang berarti teguh pendirian itunya, tidak akan membuka genggaman tersebut. Nah, di sini choice teori dari Dr. William Glasser meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini yang ke-1 itu ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk
tidak melakukannya. Berarti yang tadi itu kan bisa dipaksa begitu ya? Iya. Untuk dikasih. Nah, gitu. Berarti murid oke tidak bisa dipaksa gitu. Tinggal aku mau tetap karena dia juga punya keinginan sendiri gitu. Ya. Terus walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang paling dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, ini yang ke-1 itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi si murid oke, ya kurang oke tadi kan kepala oke, ibaratnya tidak bisa dipaksa untuk dibuka gitu, ibaratnya diancam itu gitu misalnya. Nah, murid juga sama gitu, ya tidak bisa dipaksa ibaratnya. Coba lanjut nasib. Nah, yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ya. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bisa oke mereka tadi menolak bujukan walaupun dibujuk supaya ibaratnya dibuka tadinya, bisa oke si murid oke menolak bujukan kita. Atau bisa juga murid tersebut menjadi tergantung acik mau yang kumaha acik guru gitu. Terus lanjut. Nah, terus yang ketiga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, ya, sebagai orang dewasa bisa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, justru pada dipaksa ada murid kayak hubungan ibaratnya begitulah ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dirinya yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, lalu siapakah pemenang kontrol sesungguhnya? Apakah murid atau guru? Ya. Lalu siapakah pemenang kontrol yang sesungguhnya? Apakah kita yang mengontrol murid bentar dia memaksa ibarat boleh gitu ya? Nah, jawabannya tentu saja kita sendiri, ya, yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kita mau dibukanya, kita mau balik diri kurang sendiri gitu tadi tanya. Dibujuk, diancam, dirayu segala macam meraih kurangnya. Terbuka malah buka gitu. Terus Pak, nah di sini lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Sekolah yang kita cita-citakan, ini ada sekolah yang kita cita-citakan. Yang ke-1 itu murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Terus pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Nah ini ya, anu paling tadi adalah ngobrol susah karena kurang susah untuk meningkatkan kompetensi
karena semua kita ini ya. Tapi hari berkolaborasi mah yang berperan tetapnya harus ibaratnya. Belum Pak. Terus pembelajaran yang berpusat pada murid, ya pembelajaran yang berpusat pada murid dan di pembelajaran diferensiasi mah pembelajarannya memang berpusat pada murid itu sesuai minat anak gitu. Ya. Terus ada iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Terus yang terakhir kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Terus Pak. Nah, saya akan membahas ayat tadi mungkin tentang pembukaannya. Sekarang karena materinya nanti ada materi yang satu itu teori motivasi, yang kedua 5 kebutuhan manusia. Nah, dari 5 kebutuhan manusia itu nanti ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, kita itu ada di posisi mana nanti kita akan pelajari bersama. Terus keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah, di sini motivasi itu adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar ataupun tidak sadar. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang. Ya. Terus tadi orang punya motivasi berubah ya, berubah gitu. Itu kan ada dorongan yang muncul dari diri sendiri. Ibaratnya kudu ditahdilah ibaratnya gitu. Terus di sini motivasi itu muncul jika untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, sehingga tadi teh ya, lamun misalkan aya aku pengawas perintah administrasi, kan kakak orang iya muncul gitu kan, karena muncul itu teh, orang sih nggak nyaman gitu kan, gitu, kan kesel gitu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya kan, pasti kurang untungnya kayak pandang, kumaha berjalan gitu kan. Terus yang kedua adalah muncul jika untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan didapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ya mungkin berarti mah ayat suatu motivasi tapi ayat mendapatkan penghargaan gitu ya, penghargaan atau imbalan gitu. Ya, makanya akan muncul apa yang akan didapatkan apabila saya melakukannya gitu. Imbalan. Dapatkan imbalan gitu ya. Terus yang ketiga itu muncul jika ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Nah, dia sebenarnya muncul untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya. Jika nama dia jadi pasmah gitu ya, terutama gitu. Dari kesadaran. Dari kesadaran Quran gitu. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, wah orang akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya gitu. Apakah akan berubah menjadi bagaimana? Terus lanjut. Halo. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri dan pembentukan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan karena paksaan, ujian atau hukuman. Ya, terus jadi ibaratnya disiplin positif itu tumbuh dari kesadaran diri. Ya bukan kayak tadi gara-gara yang ujian, gara-gara hukuman, bukan gitu. Tapi harus tumbuh dari diri sendiri. Jadi ke anaknya
disiplin positifnya benar-benar perlu kayak tumbuh dari dirinya sendiri ibaratnya gitu. Ya kadang kan ayahnya kita wae kurang nih. Ya giliran orang kata ayah. Berarti kita bagaimana harus ke anak negara anak sudah sadar. Ya itu ya mungkin nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Apakah ada solusinya? Ya itu ada solusi supaya si anak tersebut itu mempunyai kesadaran diri terhadap disiplin positif itu. Nah, di sini buat motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Ya. Jadi, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita itu berperilaku. Ya, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, ya berarti untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan Tuhan, ya itu mah ya kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita pernah melakukan hal yang ada sesuai dengan pertanyaan ini gitu, ya terus Pak seperti itu terus tadi kan? Terus, ini materi ya hukuman dan penghargaan. Ada hukuman, ada penghargaan. Ya, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Yang Pak, ya ada hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi tindakan guru. Tindakan guru, apakah ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Di sini ada beberapa tindakan guru. Yang ke-1, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tanggung jawab. Iya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Terus yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Terus, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bisa hukuman konsekuensi. Hukuman sendiri salah-salah. Hukuman ya? Hukuman. Ya, terus yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau ada Pak, cek jawaban anak. Oh, hiji. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi benar. Terus yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Terus yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 itu hukuman. Artinya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari itu hukuman. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, itu juga hukuman. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Di sini kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, beda ya hukuman dan konsekuensi mah gitu. Paham sih Pak? Cek lagi.
Cek deh kita. Panas ketinggalan. Tuh kurang payung Pak, panas. Kemana tuh? Nah, Lihat, sip. Nah di sini hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman itu tidak terencana. Ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan, terus bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis, disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Jika dari dia musab gitu kan, berarti ada karena fisik badannya fisik. Ya, terus dari dia ini ya bisa fisik ataupun psikis ya yang berbuat atau kata-kata lah ibaratnya. Terus kalau konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Ya, tadi dia menumpahkan air di meja, kita dilap gitu kan. Dan mau konsekuensi dan emang konsekuensi sebenarnya kenapa kita numpahkan air gitu? Ya, berarti kudu dilap. Terus dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Jadi kalau misalkan airnya terpakai sepatu warna hitam, konsekuensinya karena udah ditentukan berarti sudah ada kesepakatan anak gitu. Beda juga di hukuman. Kalau hukuman kan tadi kita telanjang kaki terpakai sepatu lah ibaratnya begitu. Terus diberikan berdasarkan data yang diukur berapa kali pelanggaran. Ya. Terus guru selalu memonitor murid. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus Pak, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Sini efektif untuk pengaruh jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Ketergantungan, tidak menyadari tindakan baik. Terus merusak hubungan, timbul rasa iri dan berhenti mencoba. Terus mengurangi ketepatan, lebih banyak membuat kesalahan. Terus menurunkan kualitas, berhenti berkembang. Terus juga mematikan kreativitas. Menghukum tidak mendapat penghargaan. Terus merusak motivasi dari dalam diri, intrinsik. Pak, betul. Apa ninggalin Pak? Coba karena dulu ya, saya lanjut. Baik, penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nanti kita akan mencoba ya cara menyelesaikan suatu masalah ya dengan cara restitusi. Nanti akan dibahas. Coba Pak lanjut Pak. Bentuk program kebajikan, apresiasinya. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Terus beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Terus, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan di sini membuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Ya, berarti memperhatikan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi pembukaan kemarin saya perhatikan, berarti nilai kebajikan teh rasa empatimu besar sekali. Ya. Empati, rasa kebajikan. Terus situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus saya menghargai, ya nilai kebajikannya itu adalah kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus terima kasih untuk nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Berarti nilai kebajikannya tanggung jawab. Situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi Pak, bentuk program kebajikan, apresiasinya dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal.
berikan pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, beri di sini. Nah, tadinya yang akan dibahas ini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, tentunya, dan sebagai manusia kita itu mempunyai kebutuhan dasar ya. Kebutuhan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu Pak, kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Coba. Coba apa? 5 kebutuhan dasar manusia. BTHN, HP. Ayo. CPSN. Anak-anak kota ada kasih sayang. Benar kasih sayang. Sayang terus. KSNAN. Kesenian. Kesenian. Ayo. Efisien. Akhir 5 kebutuhan dasar tadi kan kasih sayang, benar kan? Kita membutuhkan kasih sayang gitu. Butuh pangan, butuh pangan dan itu. Hah? tangan. Pangan. Coba. Kayak sih itu gampang tuh. FPSN. Itu ayo makan, minum, kesehatan coba naon coba ya. BTHN HP. FPSN. Makan. Ayo, kita kan butuh makan kan? Butuh apa coba? Makan, minum, kesehatan. Ayo, pakaian, rumah, ayo. Untuk Hidup. benar hidup sama ada hidup mana? Butuh. Oh, ya untuk ya hasil. Kebutuhan hidup. Apa? Kebutuhan hidup. Terus sok lanjut dengan hasil kayak jawabannya. Kebutuhan hidup. Tuh, kebutuhan bertahan hidup. Ya, seperti kan enak makan, itu kan ya makan, enak minum, enak kesehatan. Terus tadi ada tadinya pangan cina pertama, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, itu penguasaan. Terus kasih sayang dari benar kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Terus kebebasan, ya kebebasan kebutuhan akan pilihan. Terus kesenangan, ya kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ini 5 kebutuhan manusia, ya dari kebutuhan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, terus juga kesenangan. Coba lanjut. Perumahan. Kesenangan sih lebih. Rekreasi itu kan. Seluruh. Rekreasi itu kan.
Lanjut deh. Ini ada 5 posisi kontrol ya dari 5 kebutuhan manusia. Karena 5 posisi kontrol. Nah ini ya, nanti kita akan mengetahui kita sebagai guru itu ada di posisi mana. Ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya, nanti Manajer. tapi kebanyakan ya, kayak orang bahas, kebanyakan kita jarang nih manajer masalah jarang justru ayah nih penghukum kebanyakan orang itu. Sobat ada sih lanjut. Posisi kontrol guru, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu secara verbal artinya. Terus pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Nah itu mau membuat rasa bersalah. Biasanya kalau misalkan membuat rasa bersalah, jadi si anak itu cenderung akan mempunyai rasa bersalah gitu. Iya, gitu, ya. Jadi terus ada lagi menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ini mah posisinya menjadi teman. Nah, terus Pak. Nah, yang keempat itu menjadi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Terus yang kelima manajer. Ya, manajer bank. Manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi posisi kita tuh ayah di mana gitu. Tapi dia asal kan gitu. Ayah posisi di manajer lah gitu ya. Karena orang pasti ayah bukan bersalah tadi dihukum gitu. Posisinya pasti kebanyakan tingginya gitu. Di hukuman posisi teman. Tapi kalau misalkan menjadi posisi teman, kita juga harus ada batasan tentunya teman-teman berresiko tapi pula sampai terlalu jauh mungkin karena sok gimana enaknya dan gitu lanjut Pak. Penghukum. Guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung atas pelanggaran. Ya, biasanya posisi si Aldi tak bisa eta hasil langsung diceknya jangan kamu bisa kapan namanya bisa kelar itu nanti harus dicarikan solusi untuk aja si Aldi. Terus tujuannya adalah menegakkan aturan dan memastikan murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Terus Pak, pembuat merasa bersalah. Guru membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Ini membangun kesadaran dan tanggung jawab. Terus Pak, teman. Guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami.
tujuannya adalah membangun hubungan yang positif dan mendukung ini juga bisa menjadi teman gitu. Itu kan jarang ya. Hari-hari kerja udah SD mah gitu karena seperti udah yang terus ke SMP SMA. Memantau, guru memantau perilaku murid secara cermat. Tinggal ini diawasi menurutnya. Soal di kumaha perilaku dan berikutnya. Ini membantu mengidentifikasi perubahan dan memberikan umpan balik yang sesuai. Terus guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Ini memperkuat pendekatan pemulihan dan pembelajaran. Ini apa itu sebenarnya? Guru sebagai manajer. Guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Nah, pokoknya pada ada video, video tentang 5 posisi kontrol berapa itu. Posisi pendukung. Itu suaranya. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pokoknya sekarang posisi coba sampai salah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah,
sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari video tersebut ya, 5 posisi kontrol mungkin ada perbedaan ya tiap apa tadi ada penghukum, terus tadi pembuat dasar bersalah, pemantau dan manajer. Tentunya pasti ada sebuah perbedaan gitu. Tapi kebanyakan kita ada akhirnya posisinya kayak di penghukum gitu, jarang gitu ya, dan di posisi manajer gitu. Mungkin dengan adanya video tersebut mungkin kita bisa memperbaiki diri kita. Oh berarti nanti berubah bolanya kayak jadi penghukum baik gitu. Mudah-mudahan bisa jadi di posisi manajer gitu. Terus Pak.
Nah, Bapak Ibu hebat, silakan tulis posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu yang ada selama ini gitu. Bisa ditulis. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, kita itu menurut kita sendiri ya, ada di posisi mana gitu. Ya dari mulai tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman, nggak usah baca ditempel, ditulis ya, bisa ditulis. Sampai berhenti diceritakan gitu. Kita ada di posisi mana lah ya. Teman, paling tinggi kita itu lah sesuai lah gitu. Coba ada di posisi mana penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau atau manajer. Jujur lah teman gitu. Nanti sesudah ini mungkin kita bisa memperbaiki diri kita. Kita bisa menjadi seorang manajer. Hukum memantau. Hukum memantau. Sesuai tadi kan di video pasti ada perbedaan gitu. Setelah ditayangkan video tadi kan ada perbedaannya dari mulai penghukum, si ibu kan jadi beda nih ya. Hukum terus merasa bersalah. Coba diri kita itu ada di posisi mana gitu. Boleh, ada sih hukum boleh. Setelah alasannya apa? Ada terus manajer itu tadi kan konfliknya dari mulai si ibu teh mengingatkan, terus menanyakan keyakinan kelas yang tidak dilanggar, si anak oke nyampaikan mau memperbaiki permasalahannya gitu. Beda dengan penghukuman tadi beda dicarakan kan, bukan tadi ya jadi mulu gitu kan, beda. Panas, udah, sok bisa di. Lima posisi kontrol kita itu ada di mana sih gitu? 5 posisi kontrol itu ada di mana? Sebagai manajer pada sini. Sementara sebagai penghukum lain, tapi kalau dulu memang seperti itu. Sebagai penghukum ya. Sebagai penghukum, misalkan mengerjakan mereka salah. Kadang-kadang keliling sekolah, lupa keliling sekolah. Terus dari misalkan mengerjakan salah sampai jam 2 jam belum pulang. Harus belum betul. Iya. Itu dirasakan. Tapi sebenarnya efektifnya sebenarnya Bikin jerah. Iya, bikin jerah. Tapi kalau misalkan lihat pengetahuan, memang bagus itu kan. Iya. Tapi ini kan memang ada peraturan yang baru, tidak boleh melaksanakan hukuman seperti itu. Jadi kita bilang ya apa adanya. Menurut saya di 5 posisi kontrol ini yang paling cocok dengan diri saya yang biasa sehari-hari ini pembuat merasa salah. Nah, pada dasarnya semua manusia itu termasuk diri saya adalah orang yang banyak salah daripada benarnya. Nah, dalam kontrol kepada anak sering mengingatkan anak karena kita tak
takut juga dengan lingkungan. Misalkan anak karena melakukan sesuatu, saya juga malu dengan lingkungan sekolah, dengan tetangga sekolah, dengan orang tua. Makanya sering diingatkan jangan ribut di kelas, terus belajar dengan aktif dan sebagainya. Apalagi tiap-tiap pelajaran itu sampai keluyuran keluar, itu menandakan bahwa saya ini punya perasaan membuat merasa salah. Itu saya kontrol kepada anak. Kenapa setiap hari saya sering mengungkapkan kepada anak, menyampaikan, anak-anak kalau di jam belajar jangan keluar. Itu kontrol itu agar tidak ada orang dari luar bahwa ini sekolah itu berbeda. Ya, terima kasih Mas. Pak Nasir, kepada Kalau saya posisinya selama ini dari dulu posisinya di posisi Manajer. Kenapa? Karena saya kalau seandainya saya menjadi murid jangan merasa canggung, merasa sombong terhadap saya. Jadi rasanya bagi saya kalau ada hal-hal yang sesuatu tidak menyakiti murid, bisa murid bercanda atau misalkan dengan satu syarat, misalkan murid tidak menginjak, ada batasan-batasan. Tapi konsekuensinya dengan murid, istilahnya merasa tidak canggung sama kita. jadi nyaman sama kita. Itu seperti itu saja. Pak Haji. Kemungkinan yang saya rasakan di sini yang baru dengan anak itu kebanyakan saya sebagai teman. Kenapa? Karena anak kalau misalkan saya datang dari jalan itu sudah disambut. Bahkan waktu saya membuka buka, anak menyebutnya itu murid baru. Anak-anak semuanya menyambut. Ada murid baru. Makanya saya lebih senang gitu. Lebih senang kepada anak bahwa anak itu berarti anak itu sudah tidak merasa canggung lagi dengan guru gitu. Ya, Nyaman. itu nyaman. Jadi ada Pak Nas dibuat rasa bersalah, terus Pak Haji, Pak Nasir ada teman yang di posisi kontrol kita sebagai guru. Mudah-mudahan ya, kita bisa menjadi seorang manajer gitu kan. Jadi kan di video juga kalau seorang manajer mah beda nih ya, kan dari mulai terlalu jauh kalau begitu. iya memang gitu. Jadi manajer mah tadi dari mulai si ibu lagi enakeun gitu kan, menanyakan ke enakeun sampai cek anak oke sampai bisa mau memperbaiki kesalahan si anak tersebut. Terus Pak, itu gimana? Nah, posisi kontrol guru, posisi ideal seorang guru, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Pak Mansur. Nah, ini keyakinan kelas. Tadi sudah dibahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia, terus 5 proses kontrol. Sekarang keyakinan kelas. Adapun langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya sebagai berikut. Yang ke-1, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ya, kalimat negatif ya, dilarang. Jadi kan dilarang membuang sampah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut Pak.
Keyakinan kelas, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan hidup bersama yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan atau guru dengan murid. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Misalkan yang kita membuat keyakinan kelas di kelas misalnya ayat 5 perlu banyak-banyak kan, isi kurang pakai pokok gitu kan. Terus bahasa juga tadi dibuat dengan bahasa yang positif, tidak boleh mencontek, ya. Berarti dilarang mencontek. Kata positifnya berarti apa? Tidak boleh mencontek, harus berbuat jujur, gitu kan? Jadi mencontek kan sebuah kalimat negatif kan? Dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi biasanya di dalam kelas itu banyak permasalahan yang muncul, ya. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas. Nanti misalkan di mana ada masalah, kita tinggal tanya aja ke anaknya, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, gitu. Apakah kamu bisa memperbaikinya? Nah, itu berarti. Terus Pak, prosedur membutuhkan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilakan warga sekolah untuk murid-murid di sekolah, kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dan pilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi diubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Terus tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, proses persetujuan dan penandatanganan. Terus publikasi. Misalkan di print, ditempelkan dan publikasi gitu supaya bisa dibaca. Nah, contoh keyakinan kelas 1 di sini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu udah masuk, dibuat ke dalam kalimat positif ya. Terus setiap anggota kelas perlu senang. Dia dalam belajar ini perlu bahagia, ya. Tidak boleh tertekan. Terus setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, itu saling koyok. Setiap anggota kelas perlu rasa aman. Karena supaya diganggu itu artinya. Terus Pak. Nah, keyakinan kelas 5 yang selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, terus senantiasa membantu. Ini bisa dibuatkan menjadi keyakinan kelas, selalu bersikap positif, ya. Terus senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan juga senantiasa membantu. Pak. Nah, sebelum ke segitiga restitusi, ya, sebelum ke segitiga restitusi, coba bapak-bapak bisa menuliskan nanti di ini ya, di kertas ini tentang beberapa kalimat keyakinan kelas, ya, yang sudah diubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Siap. Ya, coba. Bagikan dengan tulisan. Keyakinan kelas coba bisa dibuat sekali. Bisa ditulis di keyakinan kelas.
buanglah sampah pada tempatnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, terus tidak boleh terlambat masuk kelas. Berarti kalimat positif kan? Kalau datang tepat waktu. Nah, datang sekolah tepat waktu, bisa ditulis. Makan sebelum lapar. Nah, bisa. Tidak boleh makan di kelas. Berarti kalimat positif kan? Boleh makan ketika jam istirahat. Gitu. Boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh jadi kena. Boleh. Jangan membuang sampah sembarangan. Beda. Beda. Sinonim. Lebih positif kan? Harus menghargai teman, berarti ya tidak boleh mengejek teman, berarti harus saling menghargai. Bullying. Kalau sudah beres, boleh ditempel di sini keyakinan kelasnya. Atau keyakinan kelas nanti bapak-bapak bisa dilakukan di kelasnya masing-masing ya. Ini contoh tentang keyakinan kelas. Di tengah itu. Sip lah Pak Nasir jadi manajer. Nah, ini ada beberapa contoh tentang keyakinan kelas ya, ada beberapa yang sudah bapak-bapak tuliskan di sini. Nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas itu kalau misalkan di kelas nanti boleh ke anak itu secara kreatif lah ibaratnya kata-katanya. Tapi harus dengan kata-kata positif ya. Terus keyakinan kelasnya juga harus dipatuhi oleh anak-anak. Selanjutnya. Nah, terakhir segitiga restitusi ya. Ini ada 3 segitiga restitusi. Yang ke-1 itu menstabilkan identitas. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang sukses. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Terus yang keduanya validasi kesalahan. Ya, mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Entah itu baik atau buruk, saat tidak mengakui anak berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Terus yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sehingga tadi di video di posisi manajer. Ya, si ibu tersebut itu sudah melakukan segitiga restitusi, ya, menstabilkan identitas. Si ibu itu kan menanyakan dulu kan, kenapa datang terlambat, ya, kenapa datang terlambat, kenapa ini. Terus si anaknya juga menanggapinya juga dengan baik, dengan enak, itunya beda dengan tadi sebagai penghukum lah ibaratnya. Terus validasi kesalahan, ya. Kenapa kamu terlambat? Karena tadi bangun kesiangan tidak ada yang membangunkan, ya. Terus menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar, tadi kan? Berarti datang terlambat atau tidak tepat waktu, ya. Terus si ibunya juga tadi juga memberikan si anak tersebut itu untuk memperbaiki kesalahannya. Terus si anak tersebut juga berjanji akan memperbaiki kesalahannya dengan cara tadi yang meminta bantuan kepada kakaknya untuk membangunkannya
ketika mau berangkat sekolah. Terus Pak, lanjut Pak. Nah ini sama sih segitiga restitusi. Nah ini berbentuknya segitiga, validasi tindakan yang salah, segitiga menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Di validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Berarti kenapa kamu terlambat ya? Pasti ada alasannya gitu kan. Tadi alasannya karena tidak ada yang membangunkan. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan terus menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang sibuknya distabilkan identitasnya terus dibangun, dicarikan lah dari hukum atau segala macam. Terus punya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, misalkan di kelas tersebut sudah membuat keyakinan kelas agar datang tepat waktu, berarti si anak tersebut itu melanggar salah satu keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang dilanggar ya. Terus baru si guru tersebut memberikan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya. Tadinya kan berarti untuk memperbaiki kesalahan si anak tersebut itu menjadi akan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah ini stabilkan identitas ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Baik Bapak Ibu mencari siapa yang salah. Terus validasi tindakan yang salah ya. Terus dan menanyakan keyakinan akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang diatur tadi. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus ya. Coba contoh kasus nanti bisa bisa disebutkan kebutuhan dasar. Tadi kan kebutuhan dasar ada 5-nya. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa? Terus 5 posisi kontrolnya, si Ibu Dani ada di mana, terus bagaimana cara menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Boleh dibaca dulu ini contoh kasusnya. Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa pelajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pelajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pelajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun pelajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo pelajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa. Pelajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada pelajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, pelajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu pelajar, kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu. Dan pelajar pun dia membisu. Nah nanti coba bisa disebutkan kebutuhan dasar. Tadi kan ada 5 ya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh si pelajar. Terus 5 posisi kontrol. Ibu Dani itu 5 posisi kontrolnya harus di mana? Ya, coba bisa tulis di kertas ya. 5 kebutuhan dasar tadi ada 5. 1 bertahan hidup. Ya, terus 2 tadi teh. Sayang gitu. 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan, terus kebebasan. Coba 5 kebutuhan dasarnya yang mana yang punya pelajarnya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan akan pilihan.
kesenangan, kebutuhan, tadi soalnya nah kesenangan, kebutuhan, nah terakhir Jadi bisa kalau nanti yang kalau kesenangan, kebutuhan, oh. Tadi itu kesenangan, terus kasih sayang, masakan, lima kebutuhan dasar coba hiji ya. Pak, coba 5 kebutuhan dasar yang harus belum terpenuhi oleh si target. Terus kalau misalkan itu, terus posisi kontrol si ibu Dani itu ada di mana nih? Supaya anu benar lah ibaratnya. Yang benernya si ibu Dani itu posisi kontrol manajer kebutuhan dasarnya. kebutuhan dasar. Berarti si pajaknya kurang naon ya. Ada rasa memang masih banyak. Iya berarti kebutuhan dasar berarti tidak terpenuhi kata sampai itu teh. Itu kesenangan, kesenangan beranam dan terakhir ya. motivasi. Kasih sayang. Sayang. Saya dari ibu Dani mungkin bisa dari Iya bisa. Nah, ya. Ya, kesenangan membutuhkan untuk merasa senang ya. Jadi si pajaknya yang kesenangan ya. Oh, Diterima. kebebasan kebutuhan atas pilihan bahasa Inggris. pilihan tidak mengerjakan, oke? Tapi terus kepala saya, apakah saya mengerjakan itu bisa pun Tidak sebenarnya, tidak sebenarnya, tidak senang. Pengetahuan atas kemampuan atau akan di depan menengah kemampuan penguasaan atas kemampuannya. kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Akan sih terus mampu menghayal ini kita penguasaan. Dan kalau misalkan si pajak bisa itu mungkin lebih dikerjakan. Tapi kenapa tuh si pajaknya pakai sedangkan kan si ibu tersebut sudah berjuang untuk mengajarkan supaya si pajak tersebut supaya bisa. Terus si pajaknya tidak ada keinginan. Apa? ini tidak semangat dan terakhir. Oh ini udah ngomong deh. Mana? Soal kamu. Iya. Soal kurang semangat nah. Iya, ibaratnya dia lah ya. Kok contoh kasus video bareng si Ali mau diajarkan harapan. Si A benernya mau diajarkan harapan misalnya. Ya benar kalian. Berarti ayah aku mau kurang ya kebutuhan dasar nah gitu gitu. Merasa tidak mampu mungkin masuk Bisa. karena mampu Berarti penguasaan seolah-olah mereka itu merasa tidak mampu di bidang tersebut itu. Tapi kan tetap walaupun si ayah di itu tidak mampu, kita sebagai guru bertanggung jawab kan? Ya, mencari Cari cara memasukkan Ya, kita ada di posisi mana? Di posisi kontrolnya supaya permasalahan tersebut. Posisi Ya. Permasalahan harus menjadi teman kalau posisi kontrol betul kita permasalahan membuat merasa sama.
harus menggunakan kontrol membuat merasa salah di situ. Berarti kalau membuat merasa bersalah mah ke anaknya juga gini Pak, ya membuat merasa bersalah itu jadi si anak tersebut justru akan merasa bersalah, bukan nanti si masalah tersebut justru tidak akan terpecahkan, tidak akan ada jalan solusinya gitu. Kalau misalkan ada di posisi pembuat merasa bersalah si guru tersebut, justru kan si anaknya bisa, kan merasa bersalah kan, merasa bersalah itu justru yang harus dibuat ini si anak tersebut jadi terpacu gitu. Berarti ada Sudah itu guru ada di manajer. ya seharusnya itu di manajer misalnya. Iya. Tapi kan itu sebagai anak kayaknya terlalu jauh untuk menjabat manajer. Iya, tapi kan kalau manajer itu bukan posisi anaknya, Si ibu darinya. tapi si ibu tadinya gitu. Jadi posisinya bagaimana tadi si Fajar supaya kelakuannya itu berubah gitu. Justru si ibu tadinya itu kayak di posisi mana? Justru kan sekarang si ibu tadinya ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Tak ada di mana? No ayeuna anu tadi sesuai ilustrasi mah, ya. Nah, namun beliau memperhatikan dari ke depan dan kerjakan di papan tulis penyamping tanpa alasan maju ke depan dan sesampai Itu supaya hanya diam terpaku sambil di mempegang. bawah itu ada itu. Kamu tidak kasihan sama ibu ya. Nah, berarti ini di Itu merasa bersalah. merasa bersalah di kasus yang ini, Ya. ya. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu dengan merasa salah. Baik, cek jawabannya. Tapi kebutuhan. Kebutuhan. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Benar kan? Pembuat rasa bersalah. Ya, terlihat pada kalimat gimana kamu Fajar? Kamu tidak akan sayang sama ibu, ya. Ya. Ibu sudah capek-capek mengerjakan. Kamu Terus coba. membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, ini memang kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging dan kesenangan dan yang pantasnya kesenangan. Fajar kalau tidur-tiduran dan tanpa tak acuh pada pelajaran bahasa Inggris bisa jadi karena cara mengajar Ibu Dani yang membosankan. Jadi menurut si Fajar kita justru kita sebagai guru kudu mencari solusi. Supaya senang. Iya, berarti mencari solusi dengan pembelajaran yang lebih menarik. Iya kan, supaya ya. Nah, menurut si Fajar udah nih memang cara doang dan mengajarnya ya terpakai media, terpakai segala macam. Ya, berarti si Fajar membutuhkan kesenangan. Justru karena dengan media sama, wah Kemungkinan sih Pak, oke, tetap teresep karena pelajaran bahasa Inggris. nah, ini sih udah ini. Cuma Cara gitu. Jadi harus membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selain di teresep karena pelajaran bahasa Inggris, barangkali juga tidak teresep karena cara penyampaian guru. Jadi tadi posisi Terlalu memusatkan. iya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan posisi pemantau menggunakan data sebagai bukti atau perilaku seseorang. Fajar pun tanpa pemalasan maju dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu Dani seperti apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar, gimana kepala sekolah dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ini ada pendekatan persuasif dan intensif ke guru dan murid. Dan tetap si Ibu Dani tadi salah nggak kan itu? Iya kan? Makanya
ibaratnya si gudang itu nama tadi ada di posisi manajer, terus mencari solusi terbaik, komunikasi dua arah guru dan murid, memudayakan keteladanan yang konsisten. Jadi apabila Anda menjadi kepala sekolah, apa bagaimana tindak lanjut Anda? Ini pendekatan secara persuasif komprehensif ke guru dan murid. Tetap pada segi budaya lagi kepala sekolahnya harus dibimbing lagi lah begitu. Jadi dia bisa membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga si anak-anaknya merasa nyaman gitu. Dulu mah udah rasa nyaman. Iya gitu. Kan guru nyaman lah berarti. Iya gitu. Ya, kesimpulan budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Nah, ya, refleksi kegiatan hari ini dari pertama tadi ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari ini? Mungkin ya sedikit bicara lah dengan konteks dia posisi warga di mana, terus di mana kalau misalnya menghadapi permasalahan anak, tentunya kita bisa menyelesaikan dengan tadi ya segitiga restitusi. Ya. Itu langsung udah dari carikan langsung berarti orangnya harus mengidentifikasi dulu, menanyakan dulu apa alasannya melakukan itu, terus keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, terus bagaimana menanyakan kepada anak tersebut apakah akan memperbaiki permasalahan tersebut atau tidak. Terus bagaimana tindak lanjut setelah mempelajari materi ini, materi manakah yang pernah dilakukan selama ini? Bolehkah diberikan ininya refleksinya dari ketiga pertanyaan ini? Mungkin yang pertama, bagaimana perasaannya? Di refleksi kegiatan hari ini, ya alhamdulillah setelah kita sama-sama sharing belajar di bagian ini, yang pertama bagaimana perasaan kita sebagai guru setelah mempelajari ini, tentu tambah ilmu, ya, tambah ilmu karena pada dasarnya ilmu itu tidak terbatas dan juga sangat terbatas bagi seseorang. Nah, dengan adanya kegiatan ini, khusus bagi saya pribadi ini menambah wawasan dan menambah ilmu. Kemudian untuk tindak lanjut setelah mempelajari materi ini akan mencoba menggunakan beberapa teori yang telah disampaikan di kegiatan ini. Akan mencoba untuk kedepannya agar antara kami sebagai guru dan siswa adanya kolaborasi demi meningkatkan keberhasilan pendidikan. Kemudian materi yang pernah dilakukan selama ini yaitu materi yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan siswa dengan kontrol tadi sebagaimana yang telah diungkapkan. Namun insya Allah kedepannya akan coba kami menggunakan kontrol manajer agar apa yang diharapkan terutama di pendidikan ini, kesinergian, kesenangan dan keberhasilan akan hadir di pembelajaran ini. Itulah yang dapat kami sampaikan sebagai refleksi kegiatan hari ini. Ya baik, terima kasih atas refleksi kegiatan hari ini. Mungkin mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bisa
dilaksanakan, bisa diterapkan. Mungkin sebenarnya jadi yang tadinya kita belum menerapkan gitu ya. Mudah-mudahan dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada selama ini bisa membantu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Mungkin dicukupkan sekian ya pemaparan diseminasi tentang budaya positif di SDN Kelapa Indah, dan saya ucapkan banyak terima kasih dan atas peluang waktunya, dan saya juga mohon bisa bapak-bapak ya, baik itu Bapak Haji ya sebagai kepala sekolah, Pak Nasir sebagai guru, untuk terus mendukung saya ya untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Mungkin sampai bulan Desember ya, mudah-mudahan saya diberikan dorongan semangat agar saya terus bisa belajar ya, ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kerja.